itu tidak menanggung daripada domana atau jaminan, selama bukan karena apapun itu kejadiannya, entah itu lepas atau kabur, selama bukan karena keteledoran. Tapi kalau karena keteledoran mungkin tidak diikat atau bagaimana, karena intinya karena keteledoran, itu memang wajib panitia itu mengganti. Kemudian masalah penyembelihan, gimana penyembelihannya? Pisaunya mencelat, pisau ini belum selesai nyembelih, dilihat kalau memang masih ada hayah mustaqirah, kehidupan yang, karena di dalam bab penyembelihan itu ada namanya kehidupan yang masih betul-betul hidup, ada hayat ghair mustaqirah yang sisa kehidupan itu artinya padahal sudah putus, itu kadang-kadang masih hampir mau dikuliti, mau itu masih ada kaki atau gerak. Nah, itu sisa kehidupan itu bukan disebut hayah mustaqirah, kehidupan yang menetap. Dan ketika masih ada hidup, memang hewan itu betul-betul hidup, seperti tandanya kadang lari macam-macam, sapi atau apa, itu boleh dilukai. Kalau memang itu sulit untuk ditaklukkan, boleh dilukai untuk supaya dia jatuh baru disembelih lagi, selama masih ada kehidupan yang betul-betul hidup, bukan sekedar sisa-sisa kehidupan. Kalau sudah sisa kehidupan itu nggak bisa, karena itu hakikatnya sudah mati, cuma memang ada kadang sisa kehidupan, maka itu hukumnya bangkai kalau tidak sampai 2 urat itu tidak terputuskan, urat nafas dan urat makanan tadi itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang kabur, ya dilumpuhkan untuk disembelih, untuk disempurnakan sembelihannya. Apakah tanggung jawab? Ya dilihat, kalau bukan karena keteledoran, ya tidak bertanggung jawab si panitia. Ya bukan mau lari dari tanggung jawab, memang hukumnya begitu. Hukum domanah atau penjaminan dalam akad syariat itu hanya berlaku ketika dia itu ada unsur kesengajaan dari si orang yang menerima. Nah, itu baru dia mengganti. Selama tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak wajib mengganti. Allahu a'lam. Ada tanya lain? Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Enggak wajib ya. Orang haid, orang junub pun boleh sah sembelihannya, yang penting dia muslim atau muslimah. Ya abdulnya laki-laki. Boleh juga perempuan menyembelih, cuma abdulnya laki-laki. Yang penting muslimah atau muslim, itu sudah cukup. Mau dia tidak wudu, cuma kalau menjaga wudu ya afdal tentunya bagi dia. Dan makanya kesunahnya kan juga menghadap kiblat macam-macam. Tapi keafdalan wudu tidak disebutkan termasuk kesunahan. Nah, ini lepas dari prosesi itu sendiri, ya, prosesi kurban. Tapi kalau mau begitu ya bagus, mau wudu pun bagus, boleh. Bahkan junub pun boleh, haid pun boleh. Allahu a'lam. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami ini Nggih. dengan masyarakat Pondok Mutiara ini luar biasa. Nggih. Alhamdulillah. Dan kami ini ada hal yang unik ya. Nggih. Hubungan itu adalah tahun kemarin kita ini dapat kurban, ya, dalam tanda kutip kurban, karena yang mengirimkan ke tempat kami itu satu orang non muslim. Oh ya. Ya, muslim, satu berupa uang. Nggih. Ya, kemudian kita memang amanatnya adalah orang Kambing ya. Kemudian yang kedua ada non muslim lagi yang datang ke kami menyerahkan kambing. Ya. Kemudian yang kedua adalah kami ini juga ada tiap tahun ya, ada komunitas ya, katakanlah saya sebut tempatnya itu adalah refleksi Nakamura. Katanya dia bawa kambing ke tempat kami. Oke. Katanya ini korban untuk siapa dan siapa? Oh enggak Pak, ini adalah korban urunan. Ya, urunan dari beberapa karyawan di sana. Ya. Nah, sehingga ketika kami tanya, ini harus sama tidak Pak, ini korban urunan. Namun sebenarnya kami satu kambing, dan kami satu kambing adalah statusnya ketika menyerahkan adalah urunan. Kemudian yang kedua adalah masalah kita itu masalah kulit. Iya. Kulit ini kan ya, memang Nggih. Kadang-kadang kita ini kulit ini
Artinya kemarin itu kita jual dengan harga 100.000 per bulan. Ya. Kemudian nah hasilnya itu kan kemarin dapat 9 ekor, kita dapat 1.900.000. Ya. Kemudian hasil dari penjualan kulit itu kita serahkan ya ke 2 panti asuhan yatim piatu. Ya, satu rumah, satunya dari utara. Jadi kita berdua. Kulitnya itu ya. Terus dengan cara yang seperti itu mohon pencerahannya. Hasilnya yang diserahkan ya, hasil uangnya itu diserahkan ke Hasil uangnya itu kita serahkan ke panti ya, boleh. Tentang 3 masalah ya. Pertama non muslim memberi hadiah, kedua komunitas itu kurban satu kambing ya. Satu kambing. Ya, kemudian yang ketiga masalah kulit tadi penjualannya. Terus penyaluran dari hasil penjualan kulit. Masalah ini bagus kalau ada non muslim menyerahkan hewan kurban ya terima saja. Itu niat baik dia ya urusan itu dengan Allah kan itu masalah akidah. Ini memang tidak bisa. Ya, cuma untuk sekedar sosial terima ya sembelih itu daging biasa dan itu lebih bagus. Ketika ada kita mau bagi daripada kurbannya kurban muslim semua terus mau bagi ke non muslim. Nah ini tidak boleh. Ya. Kalau kurbannya dari non muslim silakan mau dibagikan ke non muslim juga ada beberapa non muslim di warga itu dibagikan itu diambilkan dari kurbannya non muslim itu tadi. Sebab kalau murni kurban ini memang tidak boleh muktamad ya, muktamad jumhur ulama. Kecuali sebagian pendapat dari Malikiyah itu yang membolehkan. Itu muktamad jumhur ulama itu tidak boleh memberikan kepada non muslim. Bukan masalah toleransi. Kurban, zakat itu jangan dipahami hanya sekedar sosial. Dia ada unsur ibadah. Nah, kalau sedekah kita mau kasih ke siapa saja. Ada orang, mohon maaf, ada orang minta dia agama non muslim, kita mau kasih boleh, mau sedekah. Ada orang kesusahan kita tolong. Masa mau tanya kita ini Hindu kah, Kristen kah, Muslim kah? Tidak mungkin kita tolong. Nah itu urusan itu silahkanlah. Tapi untuk kurban dengan zakat ini khusus karena bukan hanya sekedar sosial, dia itu ada aturan. Nah itu zakat, ya, kafaroh, puasa ya, ada fidyah. Itu khusus itu. Tidak kemudian dikebiau ya, oh itulah sedekah tidak apa-apa. Ini semua itu harus ada ilmunya. Tidak bisa dikebiau ya semua gitu. Kalau sekedar kita memberi biasa, silakan mau beri siapa saja boleh. Ini yang patut di. Nah, sehingga kalau mau toleransi ya urunan, beli satu kambing khusus bukan kurban, sembelih atau sapi itu bagikan kepada non muslim itu lebih aman. Toleransi tidak bodoh. Ikut duduk toleransi itu telur asin, bukan toleransi. Ya, mohon maaf saya jangan salah tafsir ya, bukan kita anti toleransi. Toleransi itu pada tempatnya, gitu. Ada zakat, ini khusus bagi muslim. Lah muslim sendiri masih membutuhkan masa mau dikasihkan ke lain. Nah, kalau sedekah biasa silakan mau nolong siapa saja, kita tidak pilih. Urusan sosial memang betul kita terserah. Urusan agama sudah jelas kaprinya lakum dinukum waliyadin. Ini ada non muslim kasih sapi atau nitip uang, tolong panitia ini belikan sapi, ya harus diikuti karena secara akad wakil itu menurut apa sih yang ngasih wakil? Yang ngasih wakil untuk sapi ya sapi, yang ngasih wakil dibelikan kambing ya kambing, ya diikuti. Nah, disembelih bagaimana? Ya sudah sembelih saja tanpa niat, tidak ada masalah. Itu nanti dibagikan sebagai sedekah biasa, pemberian biasa. Pemberian biasa. Bahkan kalau memang di situ ada pembagian non muslim, nah itu diambilkan dari yang itu, jangan dari yang kurbannya orang-orang tadi, gitu ya. Kemudian bahkan tidak boleh juga memberikan kepada fakir miskin, terus fakir miskin memberikan ke non muslim. Ini juga tidak bisa. Sebetulnya muktamadnya tidak bisa, walaupun ada yang membolehkan. Kemudian masalah komunitas, jangan jauh-jauh lah, sekolahan, SD kadang disuruh urunan murid itu. Murid tadi kan sudah saya bahas, anak kecil tadi tidak mukallaf. Pertama itu. Kalaupun ini gerak kafe komunitas orang dewasa mau urunan, itu sedekah biasa, apa boleh dapat pahala? Nah, saya sekedar membesarkan hati ya, karena di situ begini, lafaz hadisnya itu ma min amalin. Ya, tidak ada satu amalan yang habba ilallahi ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah pada hari itu fi dzakal yaum min iraqatid dam, daripada menumpahkan darah.
Tidak ada satu amalan yang Allah paling sukai pada hari itu melebihi dari menumpahkan darah. Menumpahkan darah hewan kurban. Nah, dari sini sebagian sahabat tidak mampu. Abu Hurairah beli ayam, tuku bebek, beli ayam, cuma ingin dapat menumpahkan darah itu loh. Nek cara kurbane ya udah tidak bisa. Cuma untuk insya Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang beriman, walaupun tidak diorain untuk pahala wungkul. Jadi anekdot di masyarakat, iku nek kambing sawono iku numpake piye kok. Ya, dari kiamat iku numpake piye mosok ya kambing sawono ditumpaki wong akeh umpama. Jadi lah hewan kurban itu kan dalam riwayat itu kan jadi tunggangan nanti. Kok sampai ditumpaki wong sak pabrik. Oh, udah mungkin cuma sapi. Sapi ini ya gak cukup. Jadi bisa, insya Allah. Kalau saya sarankan bagi semua saja kita sarankan bagi yang punya niat baik seperti itu, monggo silakan. Niatkan untuk supaya masuk dalam kategori hadis tadi. Insya Allah tetap masuk pahalanya. Ya, tapi yang memang nggak wungkul seperti yang kurban tentu masing-masing Allah yang ngurusi. Tapi insya Allah tetap masuk di dalam situ. Buktinya apa? Ya sahabat tadi, sebagian sahabat itu sampai beli untuk supaya cuma dapat menumpahkan darah itu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Cakap 3 sudah. Kulit, kulit penjualannya boleh dikasih, cuma untuk panti ini urusannya nanti sama masalah yatim. Nah, yatim ini tidak mukallaf, yang menerima tentu pengurusnya. Nah, kalau bisa ya lebih afdol pengurusnya itu ada yang fakir, ada yang memang pas-pasan, itu yang dikasih. Sebab walaupun mazhab Hanafi boleh menjual, cuma harus kembali kepada fuqara. Hasil penjualan itu harus kembali kepada fakir miskin. Boleh panti, tapi ada yang mewakili panti, entah merbotnya atau siapanya yang fakir untuk diberikan. Bukan si anak panti langsung menerima, karena anak kecil belum mukallaf, belum akil baligh. Wallahu a'lam bissawab. Monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, boleh atau ditukar, dibarter aja. Barter aja langsung di kulit pada tukang daging kalau mau. Kalau enggak ya dijual, berikan. Intinya itu harus kembali disedekahkan. Hasil kulit itu harus disedekahkan. Tapi kalau kalau sendiri itu kan bisa diberikan. Sebetulnya nggak perlu, berikan saja kepada orang yang mau mengolah kulit ini, berikan. Tapi aku sedekahkan. Yang saya kasih solusi karena ini beda pendapat ya. Karena kita supaya keluar dari pendapat perbedaan tadi, kalau kurban pribadi kasihkan saja enggak apa-apa. Sedekahkan kulitnya sekalian sama seperti daging kita, seperti halnya kita menyedekahkan daging. Nah, masalahnya kita memberi solusi tadi kebanyakan kalau panitia itu kan numpuk. Nah, itu loh. Siapa yang mau mengolah? Nah, syukur-syukur semua pemiliknya legowo wis kekno wae dak kasihkan. Itu lebih afdal sedekahkan tanpa dijual. Itu lebih afdal. Ya. Tapi kita memberi solusi gitu loh. Jangan sampai ini terjadi. Terus ini kan bagian kurban, kulit itu jelek-jelek ke kulit, itu juga bagian dari hewan kurban. Nah itu khawatirnya saya kalau udah ngerti ilmunya, pas ngawur didol sakarep-karepe, akhirnya udah karu-karuan. Ini yang saya hindari gitu loh, sehingga kita memberi solusi seperti tadi. Nah kalau itu sendiri lebih afdolnya ya sudah sedekahkan siapa yang mau kelola, yang mengolah kulit ini. Ada orang saya mau, terus PN, gitu, ambilan, nggak apa-apa. Itu lebih afdol daripada dijual. Masalah penjualan tadi itu kita keluar ikut pendapat mazhab lain supaya tercover gitu masalah itu. Karena mengingat kalau di masjid-masjid itu kan kadang numpuk. Nah, terus kalau udah dianukan dengan baik kan repot. Kalau cuma 1, 2 ya tidak berjanji lah. Sudah sedekahkan saja afdolnya. Ya Bu. Kalau ngikuti pendapat tadi boleh, cuma daripada ngikuti pendapat yang rawan, kalau tidak darurat, itu lebih baik jangan ngikuti pendapat seperti itu. Itu pendapat-pendapat itu kita ambil untuk sekedar solusi ketika kita deadlock, ketika ada